Perkenalkan, nama saya Nurul Khairia dengan NIM 029. Nama saya Parvinal Puspitasari dengan NIM 032. Perkenalkan, saya Naila Nurainiyah dengan NIM 025. Perkenalkan, nama saya Megawati Aska dengan NIM 30. Kami dari kelompok 10 akan menjelaskan tentang hubungan manajemen. Selamat menyaksikan. Manajemen dalam Islam merupakan kegiatan dari syariat Islam. Dalam sudut pandang Islam, setiap pekerjaan harus dilakukan dengan benar, tertib, teratur, sistematis, tuntas, dan bertanggung jawab. Manajemen Islam adalah suatu pengelolaan untuk memperoleh hasil optimal yang bermuara pada pencarian keridhaan Allah. Oleh sebab itu, maka segala sesuatu langkah yang diambil dalam menjalankan manajemen tersebut harus berdasarkan aturan-aturan Allah. Aturan-aturan itu tertuang dalam Al-Quran, hadis, dan beberapa contoh yang dilakukan oleh para sahabat. Ada 6 karakteristik dari manajemen dalam Islam. Yang pertama yaitu manajemen berdasarkan akhlak yang luhur atau akhlakul karimah. Akhlak mulia merupakan nilai fundamental dalam ajaran Islam. Untuk itu, para pemimpin atau manajer harus mengamalkan akhlak mulia seperti jujur, adil, dan sabar. Yang kedua yaitu manajemen terbuka. Manajemen Islami sangat memperhatikan keterbukaan karena berkaitan dengan nilai kejujuran dan pengelolaan yang sehat. Yang ketiga, manajemen yang demokratis. Konsekuensi dari sikap terbuka dalam manajemen melibatkan pengambilan keputusan atas musyawarah untuk kebaikan organisasi. Bahkan dengan musyawarah, setiap personil akan merasa bertanggung jawab dan memiliki komitmen dalam menjalankan semua keputusan. Yang keempat, manajemen berdasarkan ilmiah. Dalam Islam, setiap pekerjaan harus dikerjakan dengan dasar pengetahuan atau kebenaran. Karena itu, aktivitas manajemen yang dijalankan oleh pemimpin atau manajer organisasi haruslah mengamalkan prinsip pengetahuan. Yang kelima yaitu manajemen berdasarkan tolong-menolong atau ta'awun. Manusia diciptakan antara satu dengan yang lain untuk saling tolong-menolong. Sehingga dalam suatu usaha, ada yang menjadi pemimpin dan ada yang menjadi anggota untuk memenuhi kebutuhan satu sama lain. Yang keenam yaitu manajemen berdasarkan perdamaian. Dalam aktivitas apapun termasuk manajemen dalam organisasi, umat Islam harus mengamalkan dan menciptakan suasana perdamaian dan keharmonisan. Karena hanya dengan suasana seperti ini, berbagai usaha dan kegiatan akan dapat dijalankan dalam mencapai tujuan. Filsafat ilmu manajemen adalah kajian tentang prinsip dan konsep filosofis yang mendasari praktik manajemen dalam organisasi. Ini mencakup aspek ontologi, epistemologi, dan aksiologi yang membantu manajer dalam pengambilan keputusan dan strategi pengembangan. Filsafat manajemen juga berperan dalam memahami nilai-nilai moral, kebenaran, dan keadilan dalam konteks organisasi. Teori-teori seperti teori sistem, klasik, sumber daya manusia, dan sosiologi menjadi bagian integral dalam pengembangan praktik manajemen yang efektif. Filsafat ilmu manajemen mencakup berbagai teori yang menjelaskan prinsip-prinsip manajemen dalam konteks organisasi. Beberapa teori utama adalah: 1. Teori klasik. Teori klasik ini fokus pada struktur organisasi dalam dan kontrol dikembangkan oleh tokoh seperti Frederick Taylor. 2. Teori sistem. Teori sistem ini menekankan bahwa organisasi adalah sistem kompleks dengan bagian-bagian yang saling terkait. Yang ketiga ada teori sumber daya manusia. Teori ini menganggap karyawan sebagai aset penting. Yang keempat, teori sosiologi. Teori sosiologi ini menyoroti pengaruh dinamika sosial dalam organisasi. Filsafat ini membantu manajer dalam pengembalian keputusan dan pengembangan budaya organisasi. Konsep etika yang relevan dalam filsafat manajemen meliputi: 1. Kejujuran. Kejujuran ini sangat penting dalam membangun kepercayaan dan hubungan bisnis yang berkelanjutan. Yang kedua, ada keadilan. Keadilan ini menuntut perlakuan yang adil bagi semua pihak, memastikan hak dan kepentingan tidak terabaikan. Yang ketiga, ada saling menguntungkan. Saling menguntungkan ini merenungkan bahwa semua pihak dalam transaksi bisnis mendapatkan keuntungan yang adil. Yang keempat, ada otonomi. Otonomi ini menghargai kemampuan individu untuk membuat keputusan berdasarkan kesadaran moral.
Selanjutnya yaitu definisi efektivitas. Dalam bahasa Inggris, kata efektif memiliki arti berhasil. Efektivitas dalam hubungan manajemen adalah pedoman yang membantu memastikan bahwa interaksi dan koordinasi antar individu, tim atau departemen dalam sebuah organisasi berjalan dengan baik dan mencapai tujuan yang diinginkan. Selanjutnya yaitu aspek penting efektivitas. Efektivitas melihat hubungan antara usaha yang dikeluarkan dan pencapaian tujuan. Suatu organisasi dikatakan efektif jika output yang dihasilkan memenuhi tujuan yang diharapkan. Selanjutnya yaitu prinsip efektivitas. Berikut adalah prinsip-prinsip efektivitas dalam hubungan manajemen. Yang pertama yaitu komunikasi yang jelas. Informasi harus disampaikan secara tepat waktu, jelas dan mudah dipahami oleh semua pihak yang terlibat. Yang kedua yaitu kerjasama dan kolaborasi. Mendorong semangat kerja tim untuk mencapai tujuan bersama. Yang ketiga yaitu kepemimpinan yang efektif. Pemimpin harus memberikan arahan, inspirasi, dan motivasi kepada tim. Yang keempat adalah pendelegasian yang tepat. Tugas harus diberikan kepada individu yang memiliki kompetensi yang sesuai. Yang kelima adalah kepercayaan dan penghargaan, yaitu membangun kepercayaan antara manajer dan karyawan untuk menciptakan hubungan yang saling mendukung. Yang keenam adalah penyelesaian konflik secara positif. Konflik harus dikelola dengan pendekatan yang konstruktif, yaitu fokus pada solusi, bukan kesalahan individu. Yang ketujuh adalah berorientasi pada tujuan. Semua aktivitas manajemen harus diarahkan pada pencapaian visi, misi, dan tujuan organisasi. Hindari kegiatan yang tidak relevan dan prioritas organisasi. Yang kedelapan adalah fleksibilitas dan adaptasi, yaitu mampu menyesuaikan strategi dan pendekatan manajemen dengan perubahan situasi dan kebutuhan. Dengan menerapkan prinsip-prinsip ini, hubungan manajemen dapat berjalan secara efektif, produktif, dan harmonis. Selanjutnya yaitu efisiensi. Apa sih pengertian efisiensi? Efisiensi merupakan penggunaan sumber daya seperti waktu, tenaga, dan biaya dengan cara yang paling optimal untuk mencapai hasil yang diinginkan. Selanjutnya yaitu pentingnya efisiensi dalam manajemen. Efisiensi membantu organisasi untuk mencapai tujuan dengan lebih cepat, mengurangi pemborosan, dan meningkatkan daya saing. Selanjutnya yaitu prinsip efisiensi. Prinsip efisiensi dalam manajemen merujuk pada upaya untuk mencapai hasil maksimal dengan menggunakan sumber daya yang minimal. Dalam konteks manajerial, efisiensi berfokus pada pengelolaan waktu, tenaga, biaya, dan materi untuk meminimalkan pemborosan dan memaksimalkan produktivitas. Nah, beberapa prinsip efisiensi dalam manajemen antara lain yaitu yang pertama, penggunaan sumber daya yang optimal. Manajer harus memastikan bahwa semua sumber daya yang ada seperti tenaga kerja, uang, dan waktu digunakan dengan cara yang paling produktif. Hal ini termasuk menghindari pemborosan dan memastikan bahwa setiap sumber daya yang digunakan memberikan kontribusi maksimal terhadap tujuan organisasi. Nah, yang kedua yaitu ada proses yang sederhana dan terstruktur. Manajemen yang efisien melibatkan penyusunan prosedur dan proses yang jelas, sederhana, dan terorganisir untuk menghindari duplikasi pekerjaan dan meminimalkan hambatan dalam alur kerja. Yang ketiga, peningkatan produktivitas. Melalui perencanaan yang baik dan penggunaan teknologi, produktivitas dapat ditingkatkan. Dengan demikian, setiap individu atau tim dapat menyelesaikan tugas dengan lebih cepat dan tepat. Yang keempat ada pengelolaan waktu yang baik. Efisiensi juga mencakup penggunaan waktu dengan bijaksana, seperti dalam perencanaan jadwal yang baik, delegasi tugas yang tepat, dan penghindaran penundaan yang tidak perlu. Yang terakhir yaitu ada evaluasi dan pengukuran kinerja. Untuk memastikan efisiensi, manajer harus secara rutin mengukur kinerja dan membandingkannya dengan tujuan yang telah ditetapkan. Proses ini memungkinkan perbaikan yang berkelanjutan. Secara keseluruhan, prinsip efisiensi membantu organisasi untuk tetap kompetitif, mengurangi biaya, dan meningkatkan kualitas hasil yang dicapai. Nah, kesimpulannya yaitu manajemen Islam merupakan pengelolaan yang sesuai syariat untuk mencapai keridhaan Allah dengan karakteristik seperti akhlak mulia, keterbukaan, dan tolong-menolong. Efektivitas dalam manajemen memastikan pencapaian tujuan melalui koordinasi yang baik, sementara efisiensi menekankan optimalisasi sumber daya. Prinsip-prinsip seperti komunikasi, kolaborasi, dan pengelolaan waktu menjadi kunci keberhasilan manajemen.